sebulan full ngecamp Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyush'ir al-a'rab biquwwatil muslimin, agar kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab itu dapat merasakan kekuatannya para kaum muslimin. Mendengar kasus ini nih, mereka akhirnya dengar dan bergetar mikir-mikir mau usil sama kaum muslimin. Tujuannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kemarin kita telah bercerita tentang Yahudi Bani Qainuqa yang mulai melakukan manuver-manuver yang merusak perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin, ya. Dengan kaum muslimin, mereka melakukan perlakuan-perlakuan yang merusak perjanjian damai tersebut, ya. Nah, kita katakan bahwasanya Bani Qainuqa adalah bani yang di antara kabilah-kabilah Yahudi yang tiga yang paling semangat di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya. Dan berani terang-terangan mereka dalam melakukan hal tersebut, ya. Mereka melakukan upaya-upaya untuk memprovokasi, menimbulkan api fitnah di antara barisan kaum muslimin. Telah kita ceritakan kemarin upaya Ka'ab ibn al-Ashraf, mengutus seorang pemuda dari Yahudi untuk menyebut di antara kaum muslimin Madinah, yang dimana kaum muslimin Madinah ini dulu antara Aus dan Khazraj yang sebelum mereka Islam, mereka dalam keadaan berperang dari zaman ke zaman. Ka'ab ibn al-Ashraf ini kemudian mengutus, sebelum kasus Ka'ab bin Ashraf ini ada kasus Syas bin Qais, ya, yang mengutus seorang pemuda untuk duduk bergabung bersama para kaum muslimin Madinah dan mulai membicarakan tentang peperangan yang pernah terjadi di antara mereka dulu, antara Aus dan Khazraj, sehingga mereka terprovokasi satu sama lain dan hampir saja terjadi peperangan kembali di antara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah berhasil memadamkan api fitnah tersebut dan mereka pun menyadari bahwasanya itu semua adalah tipu daya syaitan. Mereka pun menyesali hal tersebut dan saling berpelukan satu sama lain, ya. Kemudian kita juga telah menceritakan tentang sikap Bani Qainuqa yang mulai berani menzolimi kaum muslimin terang-terangan dengan ngerjain seorang wanita di antara kaum muslimah yakni yang datang ke pasar mereka dan berdagang di pasar mereka, ya. Kemarin kita ceritakan bahwa kemudian mereka memaksa wanita tersebut untuk membuka cadarnya, namun wanita tersebut menolaknya. Kemudian seorang pedagang Yahudi yang ada di samping wanita tersebut ngerjain, ya, mengikat ujung gamisnya ke daerah punggungnya tanpa diketahui atau tanpa disadari oleh wanita tersebut, sehingga ketika wanita tersebut berdiri bangun dan kemudian tersingkaplah aurat belakangnya dan mereka pun semua meledak dalam tawa, ya, tertawa. Kemudian marah seorang muslim yang melihat kejadian tersebut, melompat dia dan akhirnya memukuli dan membunuh Yahudi tersebut yang ngerjain wanita muslimah. Para Yahudi yang ada di sana pun marah dan akhirnya memukuli muslim tersebut sehingga membunuhnya. Akhirnya bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pasukannya, ya, yang dimana kepemimpinan pasukan diberikan kepada Hamzah ibnu Abdul Muttalib untuk menyerang Bani Qainuqa pada saat itu, ya. Hina idzin ila sabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mulailah menguaplah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi mereka. Fastakhlafa 'ala al-Madinah Abu Lubabah ibn Abdul Munzir. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya menetapkan Abu Lubabah
untuk menjaga kota Madinah selama kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'ta liwa'al muslimin Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan Rasul memberikan panjinya pasukan kaum muslimin kepada Hamzah ibnu Abdul Muttalib pamannya radhiyallahu anhu. Wasar bi junudillah ila Bani Qainuqa. Rasul pun berangkat bersama para tentara-tentara Allah menuju tempatnya Bani Qainuqa. Walamma ra'auhu tahassanu fi husunihim, dan para kaum Yahudi tersebut ketika melihat Rasulullah bersama para pasukannya datang, mereka pun masuk dan bertahan di dalam benteng-benteng mereka. Fahasarahum asyaddal hasar. Akhirnya kaum muslimin pun mengepung mereka dengan kepungan yang sangat ketat. Wa kan dzalika yaum as-sabt linasaf min Syawal sanah tsaniyah Hijriyah. Itu terjadi hari Sabtu, ya. Tahun kedua Hijriyah, tengah Syawal. Wadar al-hisar 15 lailah. Kepungan terhadap benteng Bani Qainuqa tersebut berjalan sekitar 15 malam. Ya, sampai hilal Dzulqa'dah. Wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ra'b. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa takut yang besar di hati para kaum Yahudi tersebut. Fahuwa idza aradu khidlana qaumin wa hazimatahum anzalahu 'alaihim wa qadzafahu fi qulubihim. Demikian Allah. Ketika Allah ingin menghinakan dan mengalahkan sebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa gentar dan rasa takut di hati mereka. Fanazalu ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim wa amwalihim wa nisaihim wa dzurriyyatihim. Akhirnya mereka pun mengalah dan menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyerahkan hukum mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni diserahkan kepada Rasul, terserah mau dihukumkan seperti apa, begitu, ya. Nah, disitulah bergerak Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang pada saat itu belum lama, baru beberapa minggu masuk Islam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini Allah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasdar anhumul afu. Dia terus membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan maaf kepada Bani Qainuqa ini. Faqala ya Muhammad ahsin fi mawali. Dia berkata, wahai Muhammad, yakni ahsin, berbuat mulialah, berbuat baiklah, yakni maafkanlah mereka yang telah turun ke bawah hukummu, ya. Wa kana Banu Qainuqa hulafa Khazraj, dan Bani Qainuqa ini dulunya masih sekutunya kabilah Khazraj. Fa abta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan, ya. Fakarrara Ibnu Ubay maqalatah, tapi Ibnu Ubay ini terus memaksa Rasul, menekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arad anhu. Rasul pun terus berpaling darinya. Fa adkhala yadahu fi jaybi dir'ihi. Akhirnya Abdullah Ibnu Ubay memasukkan tangannya ke dalam saku baju perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah. Rasul pun berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, arsilni, lepaskan aku. Wa ghadib hatta ra'au li wajhihi dhalalan. Rasul pun marah karena sikap Abdullah bin Ubay itu sehingga terlihat perubahan pada wajahnya. Tsumma qala waihak arsilni. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mencerca Abdullah bin Ubay. Walakin al-munafiq madha ala israrih wa qala, tapi munafik tersebut dia berkeras dengan bujukannya dan dia berkata, la wallah la ursiluk. Tidak, demi Allah, aku tak akan melepaskanmu hatta tuhsin fi mawali. Sehingga kau berbuat baik dulu, putuskan sesuatu yang mulia untuk para mereka ini. Arba'umi'ah hasir wa thalathmi'ah dari' qad mana'uni minal ahmar wal aswad. Mereka ini ada sekitar 700 pasukan. Ada 400 pasukan biasa dan kemudian ada 300 yang menggunakan dira', yang menggunakan baju perang. Dan mereka semua selama ini telah menjagaku, telah melindungiku dari keburukan-keburukan. Tahsuduhum fi ghadah wahidah. Apakah kau akan menghabisi mereka dengan satu kali hantam? Begitu, ya. Inni wallahi imru'un akhsha ad-dawair. Wa amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal munafiq alladhi lam yakun madha ala idhar islamihi ila nahwu syahr wahid fahasab. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di situ mengambil sikap di mana dia menuruti dan mengabulkan permohonan di munafik Abdullah bin Ubay ini, yang pada saat itu masuk Islamnya baru sekitar sebulan, ya. Amalahu bil husna. Rasul memperlakukannya dengan perlakuan yang mulia. Fa wahabahum lahu. Akhirnya diserahkanlah
mereka kepada keputusannya kepada Abdullah bin Ubay wa amarahum ay yakhruju minal Madinah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka, memerintahkan Bani Qainuqa untuk pergi keluar dari kota Madinah, wala yujawiruhu biha, dan jangan cari tempat di dekat kota Madinah, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaju ila adra'at asy-Syam faqalla an labithu fiha hatta halaka aktsaruhum. Akhirnya mereka pun keluar melakukan perjalanan jauh sampai perbatasan Syam. Mereka pun tinggal di sana enggak lama, mereka pun banyak yang meninggal di sana, ya. Wa qabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum amwalahum fa akhadha minha thalas qisy, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam merampas banyak harta-harta yang ada pada mereka, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak menumpahkan darah mereka gitu. Ya, dibebasin, udah diserahkan kepada Abdullah bin Ubay, tapi suruh pergi dari Madinah, ya. Nah, ini juga di antara fikih nanti, di antara fikih nih. Sebagian Khawarij ini mengkafirkan, bahkan mengkafirkan para hukumah Saudi dikarenakan mereka memberikan masuk non-muslim, kadang memberikan izin masuk non-muslim ke tanah haram, kadang begitu, ya. Padahal nggak demikian hukumnya, seolah-olah nggak boleh sama sekali non-muslim masuk ke tanah suci. Nggak demikian sebenarnya hukumnya. Tidakkah kita lihat bahkan di Madinah sendiri ada orang-orang Yahudi. Bahkan setelah Fathul Makkah. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, Anas bercerita radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang Yahudi untuk makan ihanah sanekhah, makan makanan khas mereka. Rasul pun ajabahum. Rasul pun menyambut undangan mereka. Gitu. Berarti sebenarnya non-muslim boleh nggak masuk tanah haram? Kalau dilihat dari sirah. Hah? Tidakkah kita lihat yang ngebunuh Umar, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Oke? Dia agamanya apa? Majusi itu. Apakah Umar dibunuh di luar Madinah? Atau di dalam Madinah? Oh, berarti non-muslim boleh nggak di dalam kota haram? Dapat nggak? Dapat dari sirah gak? Karena di antara poin yang digunakan oleh para Khawarij untuk memprovokasi dan menebar benih kebencian di hati umat Islam kepada para penguasa yang menguasai tanah haramain, hujahnya itu, di mana mereka memasukkan atau memberikan izin kepada non-muslim untuk masuk ke tanah haram. Ya, tidaklah Yahudi diusir di zaman Umar karena keyahudiannya, tapi karena tingkahnya memang yang banyak bikin celaka. Abdullah bin Umar dikerjain, dijatuhin tembok, kemudian ketimpa Abdullah bin Umar, patah kakinya, atau dijorogin dari tempat tinggi dan kemudian patah kakinya. Marahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya Umar mengusir mereka keluar dari Madinah. Tuh, diusirnya karena itu, bukan karena keyahudiannya, awas. Diusirnya karena bertingkah. Oke? Bukan karena keyahudian. Maka pendapat yang paling tepat sebenarnya non-muslim boleh nggak non-muslim masuk ke tanah suci? Lihat sirah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, ya, di mana mereka pun bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Oh, berarti ada non-muslim tinggal di sono, ada berarti, ya. Kemudian Ghazwah As-Sawiq. Sawiq ini makanan di antara bahan makanan yang beredar pada masa itu, ya. Ada perang dikenal dengan nama perang Sawiq ini, ya. Entahlah bentuknya tepung atau apapun itu, entahlah, oke. Ada perang di antara perang-perang yang dinamakan akhirnya perang tersebut. yakni konflik-konflik yang terjadi antara Badar dengan Uhud, di antaranya perang Sawiq ini. Bainama kan Safwan bin Umayyah wal Yahud wal Munafiqun yaqumun bi mu'amaratihim wa amaliyatihim. Tadi kita telah dengar cerita propaganda-propaganda yang terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, Safwan bin Umayyah, oke? Untuk melakukan propaganda di antara kaum muslimin. Karena Abu Sufyan yufakkir fi amal qalil al-magharim zahir al-asal. Athar. Tapi Abu Sufyan, yakni di mana? Di Mekah, kaum musyrikin Mekah, ya. Dia terus memikirkan tentang sebuah taktik, strategi yang mereka mau melihat, memberikan sebuah strategi yang asarnya, efeknya sangat jelas gitu. Tapi kerugiannya sangat sedikit. Kerugiannya sangat sedikit, tapi efeknya benar-benar jelas dan kedengeran ceritanya di
bangsa Arab. Tujuannya untuk menebus rasa malunya yang telah menimpa mereka di perang Badar kemarin. Tujuannya itu. Ya. Liyahfaz makanata qaumihi, itu untuk menjaga nama baik kaumnya yang udah benar-benar tercoreng dan malu luar biasa kalah mereka di perang Badar. Wa yabruz ma ladaihim min quwwah. Sebuah sikap atau strategi yang kira-kira bisa menguatkan lagi nama mereka dan menampakkan lagi kekuatan mereka di antara kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab kalau mendengar kasus ini. Wa kana qad nazar alla yamas ra'sahuma min janabah hatta yaghzu Muhammadan. Dia bahkan bernazar jangan sampai kepalanya kena air kalaupun junub. Ya? Sampai dia bisa melakukan serangan kepada Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja fi mi'atay raqib liyudirra yaminah. Yani dia ambisius akhirnya, dia obsessed. Dia terobsesi untuk bisa membalas Muhammad dan pasukannya karena kekalahan yang telah mereka derita itu. Akhirnya berangkatlah dia bersama 200 pasukan dengan tujuan untuk menebus sumpahnya tersebut, ya. Maksud dia mesti melakukan satu serangan kepada Muhammad atau kepada para kaum muslimin yang dengan itu dia bisa kembali menyentuh air kepalanya, begitu maksudnya, ya. Hatta nazala bisadr qanat ila jabal yuqalu lahu Thaib min al-Madinah ila Barid aw nahwi. Sampailah dia di sebuah tempat yakni celah yang menjadi jalur, okay? Jalur di antara jalur-jalur yang mendekati jalan menuju kota Madinah. Walakinnahu lam yajru ala muhajamat al-Madinah jiharan. Tapi bagaimanapun Abu Sufyan gak berani untuk menyerang kota Madinah terangan langsung, gak berani dia. Faqama bi'amal huwa ashbah bi'amal al-qarsanah. Akhirnya dia melakukan sebuah taktik yang mirip seperti taktik qarsanah. Qarsanah yakni pirates. Apa? Bajak. Ya, bajak. Fa'innahu dakhal fi dhawahil Madinah fil lail mustakhfiyan tahta janah adh-dhulam. Dia mulai memasuki pinggir-pinggir kota Madinah, batasan-batasan kota Madinah, okay? Di kegelapan malam sambil bersembunyi. Fa'ata Huyai bin Akhtab. Dia mendatangi tempatnya milik Huyai bin Akhtab. Fastaftaha babah. Dia mengetuk pintunya, minta dibukakan. Fa'aba wa khaf fansarafa ila Salam bin Miksham Sayyid Bani An-Nadir. Tapi pada saat itu Huyai bin Akhtab nggak mau membukakan pintu bagi mereka dan kemudian dia khawatir mau apa nih orang-orang Quraisy kesini malam-malam begini gitu, ya. Akhirnya Abu Sufyan bergerak menuju rumah lain yaitu ke tempatnya Salam bin Mishkam Sayyid Bani An-Nadir. Yang ini orang-orang yang dulu punya hubungan baik. Punya hubungan dagang atau hubungan internasional yang baik antara Madinah dengan Makkah. Dari situ Abu Sufyan menghampiri mereka, ya. Wa sahib kanzihim idzak. Ya, pada saat itu siapa namanya? Salam bin Mishkam ini memang orang yang menyimpan tabungan-tabungan kekayaan mereka, ya. Ini entahlah mereka menyimpan hasil-hasil panennya di tempatnya, entah maknanya apa, oke? Dia bendahara seperti itulah, oke? Fasta'dzana alaihi fa'adzin. Dia pun meminta dibukakan pintu dan diizinkan baginya. Akhirnya masuklah Abu Sufyan bersama kawan-kawannya. Faqarahu wa saqahu al-khamar. Akhirnya Salam bin Mishkam ini menghormatinya, memberinya makan dan memberinya minum khamr. Khamr. Wa batana lahu min khabarin nas. Dan diceritakanlah oleh Salam bin Mishkam ini tentang kondisi-kondisi orang-orang yang ada sekarang. Thumma kharaja Abu Sufyan fi aqab lailati hatta ata ashabah faba'atha mufrizah minhum fa'agharat ala nahiyat min al-Madinah yuqalu laha al-Uraid. Okay? Dan kemudian Abu Sufyan pun selesai dari sana. Di malam itu dia menghampiri para pasukannya yang ikut bersamanya. Dan kemudian Abu Sufyan mengutus beberapa orang dari pasukannya untuk menyerang salah satu sisi kota Madinah yang dibilang sisi Uraid. Okay? Nah, kesanalah berangkat pasukan tersebut. Faqata'u wa ahraqu hunak aswaran. Akhirnya mereka melakukan kerusakan dan pembakaran di sisi kota Madinah tersebut minan nakhl.
Mereka banyak membakar pohon-pohon korma di sana, kebun-kebun korma di sana. Wa wajadu rajulan minal ansar wa halifan lahu fi hirth lahuma faqataluhuma. Dan mereka menemukan ada dua orang muslim yang menjaga sisi kota tersebut, menjaga kebun tersebut. Dan mereka pun membunuh dua orang muslim dari golongan Ansar tersebut. Wa farru raji'in ila Makkah. Setelah mereka melakukan itu, mereka pun langsung lari kabur kembali ke Makkah. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Kasus ini, serangan hit and run ini, hit and run ini namanya, oke? Sampai kepada kabarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara limutaradat Abi Sufyan wa ashabi. Akhirnya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam menggerakkan pasukan untuk mengejar Abu Sufyan dan para pasukannya itu. Walakinnahum farru bibalighi sur'ah, tapi mereka benar-benar lari begitu cepat. Wa tarahu sawiqan katsiran min azwadihim wa tamwinatihim wa yatakhaffafuna bihi. Mereka akhirnya di dalam perjalanan larinya itu mereka melemparkan banyak sawiq mereka. Sawiq yakni bahan makanan yang mereka bawa, okay, untuk perbekalan, perbekalan mereka buangin semuanya supaya apa? Supaya cepat lari kaburnya, begitu. Ya. Fatamakkanu minal iflat. Akhirnya dengan itu mereka semakin ringan dan berhasil melarikan diri. Wa baraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qarqarah al-Qudr. Sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka sampai daerah yang namanya Qarqarah al-Qudr. Thumman saraf raji'an. Kemudian ia kembali balik menuju kota Madinah. Wa hamalal muslimun ma tarahahul kuffar. Akhirnya kaum muslimin di situ bisa mengambil makanan-makanan tersebut, sawiq tersebut yang dilemparkan oleh para orang-orang kaum musyrikin tersebut, min sawiqihim, ya, dari sawiq mereka itu yang mereka lemparkan itu di dalam pelarian mereka. Summu hadhil munawasyah. Nah, gesekan ini, konflik ini dinamakan Ghazwah As-Sawiq, perang As-Sawiq, karena kaum muslimin pulang dengan membawa jumlah sawiq yang banyak yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin di dalam pelarian mereka. Kedua qaat fi Dzulhijjah sanah tsaniyah. Ini terjadi di bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriah. Ba'da Badr bi syahrain, kira-kira 2 bulan setelah perang Badar. Wastu'mila 'ala al-Madinah, musta'mala 'ala al-Madinah fi hadhihi al-ghazwah Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir. Pada saat Rasul keluar pada saat itu meninggalkan kota Madinah untuk mengejar kaum musyrikin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan khalifahnya Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir untuk memegang kota Madinah. Khalifah artinya orang yang menggantikan posisinya. Oke? Okay? Khalifah artinya pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Ya? Nah, selalu dalam peperangan ini berkali-kali kita baca Rasul menjadikan khalifah. Oke? Okay? Ya, ini selama dia perang, mesti Rasul menunjuk khalifahnya siapa di Madinah di situ. Begitu, ya. Khalifah artinya hakikatnya apa? Pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Khulafaur Rasyidin tuh, para pengganti sebenarnya mah. Ya. Jadi khalifah artinya apa? Presiden. Bukan. Khalifah mah secara bahasa artinya pengganti. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah. Dan ingatlah, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Itu khalifah apa? Pengganti. Oh, berarti ada kaum sebelumnya yang di situ. Paham nggak? Oke? Maksudnya Allah akan menjadikan makhluk baru, oke, yang menggantikan makhluk sebelumnya yang tinggal di muka bumi ternyata berbuat kerusakan, yakni para kaum jin itu. Oke, yang banyak berbuat kerusakan dan akhirnya Allah menghabisi mereka sehingga menurunkan pasukan malaikat menghabisi golongan-golongan jin ini, jin-jin bandel ini, jin-jin khawarij, jin pemberontak, ya, yang memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan pasukan malaikat menghabisi mereka sehingga mereka terpukul mundur dan bersembunyi di Jazairil Bihar, di pulau-pulau terpencil. Oke? Tapi their highest commander, tuh, pemimpin tertinggi jin pemberontak ini ditangkap sama malaikat, dibawa pulang menghadap, begitu.
Nama pemimpin tertinggi ini Iblis. Abu Murrah. Nah, Iblis dibawa sama para malaikat ke langit dan kemudian di situ dia bertaubat dan hidup bersama para malaikat. Bertaubat Iblis di situ. Ya. Bertaubat dan beribadah luar biasa dan memiliki ilmu luar biasa sampai malaikat minder sama Iblis. Ma tarakat fis samawat wala fil ardi shibran illa wasajadallaha fi. Dia tidak meninggalkan sejengkal pun di langit atau di bumi kecuali pasti pernah sujud sama Allah di situ. Jadi Iblis kan dulunya aktsarul malaikati ilman wa amalan. Iblis adalah golongan malaikat yang paling banyak ilmunya, genius. Oke? Sama amalannya, ibadahnya. Tuh. Iblis itu begitu. Tapi dia bukan dari golongan malaikat dalam artian diciptakan dari cahaya. Enggak. Dia tetap dari golongannya jin, diciptakan dari api. Sebenarnya begitu. Cuma karena kelebihannya itu akhirnya jadi takabur, sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan dia merintahkan sujud, fasajadu illa Iblis aba wastakbar. Mereka semua pun yakni para malaikat sujud kecuali Iblis. Dia enggan untuk sujud dan bertakabur. Mau. Ya. Ala kulli hal itu khalifah, artinya adalah pengganti, ya. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap safar yang mesti menunjuk seorang khalifah untuk menjaga atau memimpin kota Madinah selama kepergiannya, ya. Ghazwah Dhi Amr, kemudian konflik lagi nih, ada perang Dhi Amr. Wahia akbar hamalah askariyah qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma'arakah Uhud. Nah, ini adalah pasukan kaum muslimin yang paling besar yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Uhud. Sebelum terjadinya perang Uhud, ya. Qadaha fi al-Muharram sanah tsalitsah Hijriyah. Rasul memimpin pasukan tersebut di bulan Muharram tahun 3 Hijriyah. Sababuha anna istikhbarat al-Madinah naqalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an kabiran min Bani Tha'labah wa Muharib tajamma'u. Jadi ada laporan-laporan intel. Istikhbarat, ini gayanya muallif ya rahimahullah, pakai istilah-istilah modern sekarang. Jadi laporan-laporan intel sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Bahwasanya ada gerakan besar nih di mana bersatunya Bani Tha'labah dan Bani Muharib, mereka semua bersatu, untuk melakukan serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Mereka bersatu nih. Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Yuridun al-igharah ala atrafil Madinah. Mereka melakukan upaya untuk mulai menyerang sisi-sisi kota Madinah, katanya begitu. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin. Ketika Rasul mendengar gerakan mereka tersebut mau mulai menyerang kota Madinah, Rasul pun segera menggerakkan para kaum muslimin wa kharaj, dan Rasul sendiri berangkat fi 450 muqatilan, membawa 450 pasukan. Tuh. Waktu Badar aja cuma 300-an. Rasul membawa 450 pasukan mabaina raqib wa rajil. Ya, di antara pasukannya ada yang mengendarai kendaraan, ada yang berjalan. Wastakhlafa 'ala al-Madinah tuh, dan Rasul menunjuk khalifahnya di Madinah tuh. Lagi-lagi demikian ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zain. Wa fi athna' at-tariq qabadu 'ala rajul yuqalu lahu Jubbar, dan di dalam perjalanan OTW mereka menangkap seseorang yang namanya Jubbar. Namanya Jubbar. Min Bani Tha'labah. Dia dari Bani Tha'labah. Fa'udkhila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa dia untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dan kemudian menyerunya, mengajaknya untuk kepada Islam. Da'ahu ilal Islam. Fa'aslam. Jubbar pun pada saat itu langsung masuk Islam di tempat. Fadammahu ila Bilal.
Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Jubar kepada Bilal, biar diarahkan sama Bilal radhiyallahu anhu. Wasara dalilan li jaisyil muslimin. Bahkan Jubar pada saat itu menjadi guide bagi para pasukan kaum muslimin, karena Jubar mengenal daerah tersebut. Ila ardil adu, sampai ke daerahnya musuh yang dituju, ya, di mana di situ Bani Tha'labah dan Muharib sedang berkumpul. Wa tafarraqal a'da fi ru'usil jibal hin sami'u bi qudum jaisyil Madinah. Tuh. Tapi para pasukan ini yang udah bersiap, ketika mendengar datangnya para pasukan dari Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka, langsung mereka panik dan langsung kabur ke ujung-ujung bukit-bukit yang ada. Mereka langsung kabur bubar. Mendengar gerakan Rasulullah bersama para pasukan dari Madinah menghampiri mereka. Tuh lihat gentar dan takutnya mereka kepada kaum muslimin. Dulu tuh begitu. Allah jadikan rasa takut mereka. Padahal belum ketemu, belum perang, udah kabur. Iya kan? Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad wasal bi jaishihi ila makan tajammu'ihim. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersama para pasukan telah sampai di spot di mana para pasukan musuh tadinya ngumpul di sini nih, mau siap-siap berangkat nyerang ke Madinah. Wa huwa al-ma' al-musamma bi Dhi Amr. Sumur di situ yang nama sumur yang tersebut Dhi Amr. Dhu Amr. Ya, dari situ dikenal perang Dhi Amr atau Dhu Amr. Fa'aqama hunak, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil menggertak dan membubarkan kekuatan musuh tanpa peperangan. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sengaja ngecamp dulu di situ syahran kamilan, sebulan full ngecamp Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Safar, selama bulan Safar Rasul ngecamp di situ. Nggih? Min sanah tsalitsah Hijriyah. Di tahun ketiga Hijriah. Au qariban min dzalik, atau sekitar itu. Tujuannya apa? Liyush'ir al-a'rab biquwwatil muslimin, agar kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab itu dapat merasakan kekuatannya para kaum muslimin. Mendengar kasus ini nih, mereka akhirnya dengar dan bergetar mikir-mikir mau usil sama kaum muslimin. Tujuannya itu. Wa yastawli 'alaihimur ra'ab war-rahbah thumma raja'a ila al-Madinah. Sehingga akhirnya terdapat gentar di hati musuh-musuh Islam dan rasa takut di hati mereka. Ya, setelah ngecamp di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan full, bulan Safar, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang ke Madinah. Ya, jadi hakikatnya Ghazwat Dhi Amr ini nggak sempat ada konflik, karena ketika mereka datang, Rasul datang bersama para kaum muslimin. Bani Tha'labah dan Muharib ini mendengar Rasul datang bersama para kaum muslimin bersama pasukannya, langsung panik, ketakutan dan langsung buyar, langsung bubar mereka. Padahal udah berkumpul dan mereka siap untuk melakukan upaya serangan ke, ya ini mulai berani serang ujung-ujung kota Madinah, ya. Nah, kemudian ada kasus pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf ini diantara orang-orang Yahudi yang paling banyak melakukan permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia adalah seorang yang sangat kaya, punya istana sendiri. Ya, insya Allah itu di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.